Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat berkah Amaliyah yang dirahmati Allah, sholat tahajud disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sholat yang paling utama setelah sholat wajib yang 5 waktu. Mengapa demikian? Karena orang yang rajin melaksanakan ibadah sholat tahajud yang disertai dengan keikhlasan telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan masuk surga. Dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 79 Allah berfirman, "Dan pada sebagian waktu malam, kerjakanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji." Sholat tahajud memiliki banyak keutamaan dan pahala besar yang didapatkan oleh seorang muslim bila melaksanakannya. Namun, perlu diketahui ada 4 perkara yang dapat menghapus pahala ibadah sholat tahajud. Meskipun kita rajin melaksanakannya setiap malam, apabila masih melakukan salah satu dari 4 perkara ini, maka pahala tahajud menjadi sia-sia. Perkara apa sajakah yang dapat menghapus pahala ibadah tahajud tersebut? Sebelum menyampaikan 4 perkara tersebut, untuk sahabat-sahabatku yang selalu setia menyimak video di channel ini, semoga semuanya selalu diberikan kesehatan, keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan dalam segala urusan, dan selalu ada dalam lindungan serta pertolongannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut 4 perkara yang dapat menghapus pahala sholat tahajud. Yang pertama adalah menyakiti atau menzolimi orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, "Apakah kalian tahu siapa orang yang bangkrut itu?" Para sahabat kemudian menjawab, "Orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak memiliki dirham maupun harta benda." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, "Orang yang bangkrut dari umatku ialah orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala sholat, puasa, dan zakat. Namun ketika di dunia, dia suka mencaci maki dan salah menuduh orang lain, makan harta orang lain, menumpahkan darah, dan memukul orang lain tanpa hak. Maka, orang-orang yang terzolimi itu akan diberi pahala dari kebaikan-kebaikan pelaku zolim. Jika telah habis kebaikan-kebaikannya, maka dosa-dosa mereka akan ditimpakan kepadanya, kemudian dia akan dilemparkan ke dalam neraka." Dari hadis Rasulullah ini sudah jelas disebutkan, apabila ada orang yang suka menyakiti orang lain, maka semua pahalanya akan dipindahkan kepada orang yang dizolimi atau yang disakiti. Bahkan, lebih buruknya lagi, dosa orang yang disakiti akan diberikan kepada orang yang menzolimi, hingga akhirnya ia dimasukkan ke dalam panasnya api neraka. Yang kedua adalah merasa wujub, bangga terhadap diri sendiri. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, wujub itu bisa membatalkan atau menghapus pahala amalan seorang hamba. Sebagai contoh, jika kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bangun sholat tahajud, maka jangan langsung merasa tinggi hati, hingga kemudian memandang remeh orang yang kesulitan untuk bangun malam. Jika kita dimudahkan oleh Allah untuk bersedekah, jangan langsung memandang remeh orang yang jarang terlihat bersedekah. Karena barangkali mereka yang kita pandang remeh, memiliki amalan tersembunyi yang mereka lakukan dengan ikhlas, yang hanya Dia dan Allah yang mengetahuinya. Karena pada dasarnya, semua ibadah dan prestasi yang kita raih, semata-mata karena taufik, pertolongan, dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan berasal dari kehebatan kita sendiri. Maka, selama kita memandang remeh dan merasa lebih tinggi dan lebih mulia dengan ibadah yang kita lakukan, pahalanya akan gugur tidak bernilai di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah bermaksiat dikala sedang sendiri. Dari Sauban radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh saya telah mengetahui bahwa ada suatu kaum dari umatku yang datang pada hari kiamat dengan membawa kebaikan sebesar gunung Tihamah yang putih, lantas Allah menjadikannya sia-sia, tidak tersisa sedikit pun." Sahabat berkah Amaliyah yang dirahmati Allah, saat kita sedang sendiri, godaan dari setan sangat kuat untuk mendorong kita berbuat maksiat kepada Allah, sebab secara naluriah, orang akan merasa malu bila melakukan maksiat secara terang-terangan.
Apabila kita mengikuti hawa nafsu dan godaan setan saat sendiri, maka pada saat itulah pahala amal ibadah kita akan terhapus. Yang keempat adalah meremehkan seorang mukmin yang berdosa. Di antara perkara yang dapat mengurangi bahkan menghapus pahala amalan selanjutnya adalah meremehkan seorang mukmin yang berdosa, dengan mengatakan bahwa seperti si fulan tidak mungkin diampuni Allah, si fulan akan masuk neraka, dan sebagainya. Hidayah hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada siapa saja yang dikehendakinya. Bila kita melihat ada orang berbuat maksiat dan berbuat dosa, jangan kita pandang rendah dan jangan kita vonis dengan mengatakan bahwa mereka akan masuk neraka. Sebab hal ini bisa menghapus pahala-pahala yang sudah kita lakukan. Kita juga tidak tahu kapan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan hidayah dan petunjuk untuk kembali ke jalan Allah yang lurus. Itulah 4 perkara yang dapat menghapus pahala ibadah tahajud kita dan ibadah-ibadah lain yang kita lakukan. Oleh karena itu, mari kita jauhi 4 perkara tersebut agar semua amalan kita tetap diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.